menjelaskan tentang fiber optik. Materinya ada 3 bagian, yaitu teori dasar, struktur dan jenis kabel, dan alat kerja. Teknisi. Pertama, apa itu fiber optik? Fiber optik adalah kabel dari serat kaca yang sangat tipis seukuran rambut. Bedanya dengan kabel biasa, fiber optik mengirim data memakai cahaya, bukan listrik. Kenapa memakai cahaya? Karena cahaya dapat bergerak sangat cepat, jadi internet bisa jadi lebih kencang dan stabil. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, dengan ukuran berdiameter lebih kecil dari rambut manusia, dengan luas berdiameter sekitar 120 mikrometer. Kedua, bagaimana cara kerjanya? Ada 3 langkah mudah. Langkah 1, data internet diubah menjadi cahaya oleh alat bernama transmitter. Langkah kedua, cahaya ini jalan di dalam kabel. Cahaya akan memantul-mantul di dinding kabel sampai ke ujung, jadi cahayanya tidak akan bocor keluar. Langkah ketiga, di ujung kabel ada alat bernama receiver. Alat ini mengubah cahaya tadi kembali menjadi data internet yang bisa kita pakai. Gimana cara kerja fiber optik mengirim data? Bayangin internet kamu nggak lewat listrik, tapi lewat cahaya. Pertama, data digital 0 dan 1 diubah jadi pulsa cahaya oleh laser kecil. Cahaya ini masuk ke kabel fiber optik yang terbuat dari kaca super murni. Di dalamnya, cahaya memantul terus tanpa keluar. Disebut total internal reflection. Karena itu, data bisa melaju hampir secepat cahaya, tanpa gangguan listrik. Di ujung sana, cahaya diterjemahkan lagi jadi data. Itulah alasan fiber optik cepat, stabil, dan jadi tulang punggung internet dunia. Ketiga, apa saja kelebihannya? Ada 5 kelebihan utama fiber optik. 1. Sangat cepat, bisa untuk mendownload dan upload file dalam hitungan detik. 2. Dapat jarak jauh, sinyalnya kuat sampai 40 km tanpa tambahan alat. 3. Tidak terganggu petir atau sinyal radio, jadi internet tetap lancar saat hujan. 4. Kabelnya kecil dan ringan, mudah dipasang di tiang. 5. Lebih aman, data di dalam kabel susah untuk disadap oleh orang lain. Lapisan 1, core atau inti. Ini bagian paling tengah, tempat cahaya berjalan. Lapisan kedua, cladding. Ini seperti serunya yang mengelilingi core. Fungsinya memantulkan cahaya agar tetap dijual. Lapisan yang ketiga, padding. Ini plastik pelindung agar ini kaca tidak mudah patah. Lapisan yang keempat, strap liner. Terbuat dari serat kevlar yang kuat, fungsinya agar kabel kuat saat ditarik. Lapisan yang kelima, outer jacket. Ini bungkus paling luar untuk melindungi kabel dari air karena tidak tertutup terus. Mengenal struktur dasar kabel fiber optik. Kuku inti core pada kabel fiber optik. Bagian paling tengah yang terbuat dari kaca tipis, berfungsi sebagai media transmisi cahaya. Panggil aku cladding. Aku menjaga cahaya tetap di jalur. Aku memantulkan kembali setiap pancaran. Perlindungan adalah tugas utamaku. Coating adalah aku. Lapisan plastik yang membungkus cladding. Berfungsi melindungi serat dari kerusakan, kelembapan, dan goresan. Lapisan yang melindungi serat dari tarikan dan tekanan saat instalasi. Sebut aku Strength Member. Outer jacket garis pertahanan terakhir. Hujan panas debu semua aku hadapi. Tanpaku bagian dalam cepat hancur. Aku keras karena dunia luar tidak pernah lembut.
Lalu fiber optik ini memiliki dua jenis kabel. Yang pertama yaitu fiber optik mode tunggal atau single mode. Kabel jenis ini hanya bisa mentransmisikan cahaya melalui satu inti dalam satu waktu. Kabel ini juga memiliki kabel yang berukuran sangat kecil, sekitar 9 mikrometer. Kabel ini digunakan untuk menyebarkan cahaya dari sinar inframerah dan juga memiliki gelombang cahaya sepanjang 1300 sampai dengan 1500 nanometer. Lalu Jenis kedua, multimode. Cirinya jaket kabel berwarna orange. Inti kabelnya lebih besar 50 mikron. Cahaya di dalamnya bisa memantau banyak. Kelebihannya harganya lebih murah, tetapi kekurangannya hanya untuk jarak dekat, maksimal 2 km. Biasanya dipakai di dalam gedung atau kantor. Lalu jenis kabel fiber optik yang kedua yaitu fiber optik mode multi atau multimode. Kabel jenis ini memiliki inti yang lebih besar dengan ukuran kurang lebih 625 mikrometer. Kabel ini bisa mentransmisikan banyak cahaya secara bersamaan. Kabel ini juga digunakan untuk tujuan komersil, untuk mengakomodasi pengguna yang jumlahnya juga banyak. Dan juga kabel ini bisa mengirimkan sinar inframerah dengan panjang gelombang 850 sampai dengan 1300 nanometer. Cleaver, fungsinya untuk memotong ujung inti kaca. Hasil potongannya harus rata dan lurus, jika miring semuanya bisa gagal. Kelompok kedua, alat sambung namanya fusion splicer. Ini alat yang baik, penting dan mahal. Cara kerjanya, dua ujung kabel yang sudah dipotong rata dimasukkan ke alat ini. Lalu alat akan menyatukan dengan listrik. Hasil sambungannya sangat bagus dan hampir tidak ada sinyal yang hilang. Ada dua alat utama, satu OPM atau optical power meter. Fungsinya untuk mengukur kekuatan sinar cahaya. Hasilnya derajat 0 dPm. Contoh, jika hasilnya 15 dPm, artinya sinar sangat bagus. Standar minimal adalah 60 mm. Jika angkanya lebih dari itu, berarti sinyalnya lemah. 2. OTDR fungsinya lebih lengkap dari OPM. OTDR bisa mencari di mana letak kabel putus atau rusak. Hasilnya berupa grafik. Dari grafik itu, kita bisa tahu kerusakan ada di meter keberapa. Jadi, kita tidak perlu bongkar seluruh kabel.
Presisikan kabel dengan lurus. Langkah selanjutnya adalah masukkan ujung satu kabel ke pedal fusion splicer untuk mengetahui hasil kabel tersebut. Setelah itu, masukkan konektor kabel ke OPM dan ujung satunya ke bagian inverter. Dan ini hasil akhirnya. Lagi ada pemasangan fiber optik di Tropoy ya. Kalau dikerjakan dengan rapi, teknologi seperti ini sebenarnya sangat membantu banyak orang. Soalnya internet cepat sekarang sudah jadi kebutuhan sehari-hari. Fiber optik itu tugasnya mengirim data menggunakan cahaya. Makanya internet bisa jauh lebih cepat. Nah, fiber optik itu bukan cuma kabel biasa. Di bagian tengah ada inti kaca kecil sekali yang disebut core. Cahaya pembawa data berjalan lewat bagian itu dengan sangat cepat. Lalu di luarnya ada pelindung supaya cahaya tidak bocor keluar. Makanya koneksi fiber optik bisa stabil meski dipakai untuk internet cepat, video, sampai komunikasi jarak jauh. Pak, setelah pemasangan selesai nanti tanahnya dirapikin lagi ya. Oh siap Pak. Bisa bikin jalan kotor dan berbahaya juga buat pengendaraan. Betul juga Pak, nanti kami rapikan kembali. Pekerjaan bagus juga harus diakhiri dengan tanggung jawab yang bagus. Nah, kalau begini kan jadi lebih nyaman dilihat. Fiber optik itu penting buat masa depan digital, tapi keselamatan dan kenyamanan digital, keselamatan dan kenyamanan warga juga sama pentingnya. Siap Pak Bagja. Baik Pak, masukan seperti ini memang penting buat evaluasi kami. Kalau habis digali terus salah ditutup, lama-lama jalan jadi rusak dan tidak enak dilihat. Teknologi maju itu bagus, tapi lingkungan yang rapi dan nyaman juga harus tetap dijaga. Kalau pekerjaan dilakukan dengan baik, internet jadi cepat, lingkungan juga tetap nyaman. Nah, begini baru enak dilihat. Sekian penjelasan tentang fiber optik dari dasar sampai alat kerjanya. Intinya, bekerja dengan fiber optik harus teliti, bersih, dan hati-hati. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.